Halo guys, balik lagi sama gua Ricky di channel gua juga, Ricky Hidayat. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutin nih dari sesi yang keempat, sesi algoritma dan pemrograman. Kita berlangsung ke sesi yang kelima, yaitu konstruksi dasar algoritma. Oke, mungkin teman-teman familiarnya kalau konstruksi itu kayak konstruksi bangunan ya, susunan-susunan dari tiang-tiang penyangga itu ya. Nah, kalau di algoritma juga ada nih, ada yang namanya konstruksi dasar dari algoritma. Apa aja itu ya? Jadi ada 3 nih konstruksi dasar algoritma. Yang pertama itu ada runtunan atau sekuensial. Yang kedua ada pemilihan atau selection. Yang ketiga ada pengulangan atau repetition atau loopingan gitu ya. Nah, dari ketiga ini udah gue bikin ini diagramnya. Nah, bisa dilihat yang pertama runtunan. Itu tuh ada instruksi. Jadi saling berurutan. Instruksi yang pertama dijalankan dulu, baru masuk ke instruksi yang kedua, baru masuk ke instruksi yang ketiga, begitu seterusnya sampai programnya beres sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita coding. Nah, yang kedua, ada diagram untuk yang pemilihan. Pemilihan ini berdasarkan kondisi. Kenapa kondisi? Karena ketika kita nanti membuat sebuah algoritma, ada kalanya kita itu akan memiliki sebuah kayak persyaratan gitu. Kondisi A, kondisi B. Kalau misalkan umurnya sekian, dia masuknya anak-anak. Kalau misalkan umurnya udah gede, dia masuknya dewasa kah atau bapak-bapak kah gitu. Itu konstruksi dasar pemilihan. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya pengulangan atau repetisi gitu. Isinya sama seperti yang sequence atau yang runtutan, yaitu berdasarkan dari instruksi-instruksi. Nah, tetapi dia ini berulang. Jadi mengulang instruksinya gitu. Oke, kita akan bahas lagi. Yang pertama mengenai runtutan. Jadi setiap runtutan atau sequence itu dikerjakan secara berurutan sesuai dengan namanya sequence gitu ya. Sesuai dengan urutan-urutannya. Nah, ini juga nanti akan kita tulis ketika kita membuat program itu sekuensial gitu. Kemudian urutan instruksi ini menentukan keadaan akhir daripada sebuah algoritma. Yang pemilihan atau percabangan ini tuh dia dalam sebuah algoritma ada kalanya, yang tadi sempat disinggung juga, ada kalanya bahwa instruksi ini dikerjakan ketika memenuhi syarat atau kondisi tertentu. Contohnya, if, kondisi, dan aksi. Kalau baterai HP kita habis, maka kita akan ngecas gitu ya. Kalau misalkan gabut, kita nonton scroll short video, scroll Reels, Instagram, atau TikTok, ataupun nonton YouTube series belajar pemrograman, belajar ngoding. Nah, kalau misalkan gabut gitu, itu contoh dari pemilihan atau percabangan. Untuk jenis pemilihan atau percabangan ini ada 3 kondisi biasanya nih. Ada yang pertama itu if, kondisi, dan aksi. Yang kedua itu ada if, kondisi, dan aksi, else, aksi. Ada juga yang terakhir itu if, kondisi, dan aksi, else, if, kondisi, dan aksi, else, aksi. Nah, yang ketiga ini maksudnya adalah kalau else if, dia tuh bisa kondisinya berbagai macam. Misalkan, kalau yang if, kondisi, dan aksi itu kan cuma satu kondisi tuh. Misalkan kondisinya dia masih sekolah SMA, oh berarti dia masih umur sekian. Nah, terus yang kedua ada kondisi nih, ada persyaratan atau kondisi yang memiliki 2 cabang atau 2 arah. Yang pertama, kalau misalkan lampu merah maka berhenti, kalau enggak jalan gitu. Dan yang ketiga itu bisa kondisinya banyak. Contoh yang banyak itu kayak kemarin kita belajar algoritma untuk mengubah dari nilai menjadi indikator nilai. Itu bisa banyak sebenarnya. Misalkan if nilainya itu misalkan 20, berarti dia akan masuk ke D misalkan. Terus misalkan nilainya 30 sampai 50, berarti dia akan masuk ke C. Dari 50 sampai dengan 70 dia bakal masuk ke B. Dari 80 misalkan sampai 100 dia baru masuk A atau A+ gitu ya. Nah, itu kondisi yang terakhir gitu ya. Yang terakhir ada struktur pengulangan atau repetition. Nah, kalau kita sadari, kita nih sebagai manusia gitu ya, kalau kita membuat atau mengulang-ulang hal yang sama kan akan bosen gitu ya, kayak capek. Nah, kalau komputer tuh enggak. Komputer itu dapat mengerjakan pekerjaan yang sama berulang kali tanpa mengenal lelah. Oke, kita ambil contoh. Mungkin teman-teman di sini yang dulu masih SD itu pernah kayak misalkan nggak ngerjain PR atau malas-malesan, terus sama guru itu disuruh nulis gitu ya, tulis tangan di buku misalkan 20 nomor atau 100 nomor.
nulis saya berjanji tidak akan nakal dan malas lagi. Ini kan capek ya nulis gini 100 kali gitu, capek. Itu butuh waktu beberapa lama gitu ya buat nulis gitu aja. Nggak cukup 1 menit 2 menit gitu kan. Nah, kalau di komputer itu ada yang namanya pengulangan. Jadi kita bisa menggunakan umumnya 3 hal ini nih. Ada repeat and times, kemudian for loop, dan juga ada while loop. Nah, pengulangan ini kalau di komputer biasa disebut juga looping ya. Contohnya gimana? Contohnya nanti nih, kalau kita nulis disuruh guru nih, kayak dulu disuruh guru nulis saya berjanji tidak akan nakal dan malas lagi 100 kali. Kan ini sebenarnya nulis hal yang sama berulang-ulang ya. Dan hasilnya juga akan gitu-gitu aja. Nah, kalau komputer kita bisa memanfaatkan yang namanya pengulangan atau looping. Yang pertama kita pakai repeat n times nih. Repeat n times aksi artinya adalah ulangi sekian kali, kemudian jalankan instruksinya. Kemudian juga ada for loop. For loop ini yang paling umum juga ya dipakai di programming. Ada for, pencacah dari 1 sampai dengan n, lakukan aksi. Nah, maksudnya dari hitungan, mulai dari 1 sampai dengan n. N-nya berapa? 10, 100, baru lakukan aksi. Contohnya ini, for i. I ini merupakan variabel si pencacahnya nih ya. Nah, nanti jangan bingung dulu mengenai apa itu variabel, akan dibahas di sesi selanjutnya. Kita ambil contoh dari sini dulu. I, dari 1 sampai dengan 100, do, aksi. Aksinya apa? Aksinya tulis, saya berjanji tidak akan nakal lagi. Dan yang terakhir itu ada while, kondisi do, aksi. Sama, jadi for loop, while loop, atau repeat itu pasti ada kondisinya. Kalau repeat itu kondisinya si waktunya, berapa kali. Kalau for itu kondisinya juga bisa dari waktu atau dari persyaratan yang diinginkan. Dan while juga dari kondisi, harus ada kondisi. Contohnya gimana? While i kurang dari 100, do, tulis apa nih? Nah, tapi kalau dilihat di sini ada yang namanya i sama dengan i plus 1. Nah, teman-teman jangan bingung dulu. Variabel ini nih nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, intinya adalah dia sebagai pengkondisian supaya kalau misalkan nilai i-nya udah lebih dari 100 atau sama dengan 100, dia akan nyetop looping tersebut. Kenapa loopingnya harus di stop? Kalau nggak di stop atau kita misalkan salah nih nulis loopingannya, itu nanti akan menyebabkan yang namanya infinite loop. Infinite loop itu berarti ngelooping terus gak berhenti. Nah, itu berbahaya ya, bisa menyebabkan kayak laptop kalian tuh agak ngeheng dikit gitu kalau misalkan kalian nggak kalau itu sedang infinite loop. Jadi perlu hati-hati untuk menuliskan sebuah perulangan. Kita bikin contoh nih, kemarin ku bikin contoh untuk menuliskan for loop nih. Kita lihat dari contoh ininya ya, dari contoh di sini. For i in 1 titik 10 dari 1 sampai 10, cuma di sini kan contohnya 100. Kemudian do, di sininya nih aksinya nih, puts i ini merupakan si variabelnya dari 1 sampai 10. Saya berjanji tidak akan nakal lagi. Kita tinggal bikin codingan itu aja, terus nanti komputer bakal ngejalaninnya. Hasilnya ini 1, saya berjanji tidak akan nakal lagi, terus sampai dengan 10. Nah, ini kelebihan dari komputer bisa menggunakan pengulangan. Dan ini juga bakal sering kita temuin di dunia kerja nantinya. Oke, jadi konstruksi dasar algoritma itu sebenarnya sebagai pondasi. Pondasi dari algoritma itu sendiri. Karena yang ketiga ini nih, sequence, pemilihan, kemudian satu lagi itu pengulangan, itu tuh bakal sering banget ditemuin di dunia kerja. Belum masuk ke dunia kerja aja, kalau misalkan kalian kuliah atau mungkin ada yang ngambil bootcamp, itu bakal ketemu ketiga ini nih, pasti banget bakal ketemu. Kalau kata orang Sunda mah keureut ceuri aing, ini pondasi banget dari sebuah algoritma gitu ya. Jadi gua harap nih teman-teman bisa setidaknya tahu knowledge mengenai konstruksi dasar algoritma ini, terus juga teman-teman nanti bisa lebih memahami lagi bahwa hal-hal ini tuh penting banget dipakai. Dan tenang aja, nanti di seri selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai ketiga konstruksi dasar ini. Kita akan bahas lebih dalam mengenai sequence, kita akan bahas lebih dalam mengenai pemilihan atau percabangan, dan juga mengenai pengulangan. Gitu ya.
Oke teman-teman, segitu dulu video dari gua kali ini. Video selanjutnya akan tetap berjalan sesuai dengan roadmap yang pernah gue bikin dari intro series ya. Jadi teman-teman stay tune terus aja. Tetap terus di sini, tetap bersabar sedikit demi sedikit, step by step. Thank you guys. Ciao.